Salam pembaharuan, jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Saudara sekalian, ekonom jadul Rizal Ramli diduga memberikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam unggahan Rizal Ramli di akun Twitter miliknya, ia membahas mengenai jumlah utang Indonesia yang dinilai sudah luar biasa banyaknya. Banyak cicilan pokok utang 400 triliun dan cicilan bunga utang 405 triliun rupiah per tahun. Tidak ada yang mengeluh, kata Rizal Ramli. Masalah utang Indonesia selalu menjadi gorengan sedap bagi pihak oposisi. Sebagian menyatakan bahwa Indonesia berada di ujung kebangkrutan. Benarkah utang Indonesia separah itu? Mari kita simak lebih lanjut. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Renal Kasali mengatakan, padahal Arab Saudi yang kaya minyak saja juga punya utang. Demikian juga Singapura yang kelihatan megah itu, ujar Renaud. Renaud mengatakan cara-cara tersebut yang menjadi gorengan para oposisi soal masalah utang bukanlah hal baru. Bahkan Adolf Hitler juga menggunakan cara serupa saat merancang kekuasaan dengan menakut-nakuti kaumnya akan serangan ekonomi dari kelompok Yahudi. Lalu Donald Trump juga menggunakan cara yang sama untuk penduduk kulit putih Amerika yang terdesak serangan imigran dan barang-barang impor akibat globalisasi. Renaud menuturkan, beberapa waktu lalu, ekonom dan Kopf mengumumkan kajiannya tentang gejolak ekonomi. Kopf menemukan dalam soal keseimbangan ekonomi, Indonesia juaranya. Temuan tersebut menguatkan fakta bahwa Indonesia belum ada apa-apanya dalam soal berutang. Faktanya, Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar negara dengan rasio utang terbesar di dunia, bahkan tidak juga dalam daftar 50 besar dan 100 besar. Indonesia termasuk negara di peringkat bawah dalam hal besar rasio utang. Artinya, jika dibandingkan pendapatannya, utangnya tergolong kecil. Hal ini menandakan potensi Indonesia untuk membangun masih besar. Jika dibandingkan negara lain, Indonesia ada di ranking ke-130 dunia. Artinya, utang bukan andalan Indonesia. Dan menurut saya, sungguh tak bermoral yang menakut-nakuti bangsa agar kurang percaya diri terkait utang ini, kata Renaud. Menurut Renal Kasali, biasanya semakin maju ekonomi suatu negara, utangnya juga semakin besar. Namun, tidak dengan Indonesia. Jika ditelisik lebih lanjut, Jepang ternyata negara dengan rasio utang tertinggi. Jepang menempati posisi nomor 1 dunia dengan debt to GDP rasio 253%, disusul Yunani dengan 178% dan Lebanon 149%. Di Asia Tenggara, Singapura yang dianggap bersih dari korupsi dan fasilitas publiknya maju ternyata berada di urutan ke-8 dalam berutang dengan rasio 110%. Sementara Vietnam berada di urutan ke-56 dengan rasio utang 61,5%. Malaysia di peringkat ke-73 dengan rasio utang 50,9%. Filipina di peringkat ke-95 dengan rasio utang 42%. Thailand di peringkat ke-98 dengan rasio 41,8%. Kamboja di urutan ke-117 dengan rasio 35,1%. Dan Myanmar di urutan ke-121 dengan rasio 33,6%. Jadi kalau ada yang membesar-besarkan bahwa setiap bayi yang lahir punya utang 13 juta di sini, jangan kaget, setiap bayi yang lahir di Singapura harus menanggung 700 juta rupiah, kata Renaud. Bahkan, negara Islam seperti Saudi Arabia pun berutang dengan debt to GDP rasio pada Desember 2018 sebesar 17,2%. Selain debt to GDP, tentu ada beberapa indikator lain yang digunakan untuk melihat utang suatu negara. Misalnya, tingkat imbal hasil atau yield dan porsi kepemilikan oleh investor domestik dan asing. Menurut Renaud, yang terpenting adalah memahami bahwa utang Indonesia saat ini tidaklah mengerikan seperti apa yang dikatakan beberapa politisi. Apalagi kini APBN kita di Indonesia sudah dikelola dengan prudent. Jadi mari kita buka pikiran dan hati kita bahwa negeri ini tidak buruk-buruk amat ekonominya. Kecuali kita sendiri yang ingin melihatnya buruk tentunya, kata Renal Kasali. Seperti dilansir Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rasio utang Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Menurutnya, rasio utang yang terjaga itu dikarenakan penerapan disiplin fiskal yang ketat. Risiko kredit Indonesia dianggap
manageable karena eksposur utang pemerintah yang jauh lebih rendah dibandingkan negara maju dan berkembang yang di ASEAN maupun di G20, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita. Ia menjelaskan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB berdasarkan proyeksi IMF pada April 2022 yakni mencapai 42,71% di 2022. Angka itu lebih rendah dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat yang sebesar 125,58%, Jerman 70,87%, Prancis 112,58%, Inggris 87,83%, Jepang 262,54%, dan Korea Selatan 52,04%. Begitu pula bila dibandingkan dengan negara-negara peers di ASEAN seperti Malaysia yang sebesar 69,25%, Thailand 62,68%, Filipina 60,04%, serta bila dibandingkan dengan negara peers di G20 seperti Brasil yang sebesar 91,89%, Cina 77,84%, dan India 86,90%. Kalau dibandingkan negara maju dan berkembang, baik yang di ASEAN maupun G20, terlihat rasio utang pemerintah yang 42% ini relatif sangat kecil. Negara-negara itu jauh di atas Indonesia rasio utangnya terhadap PDB, kata Sri Mulyani. Selain dari rasio utang yang relatif rendah, kredit default swap atau CDS 5 tahun Indonesia juga mengalami tren penurunan, menjadi berada di posisi 117 per 27 Juli 2022. Setelah sempat menyentuh level tertinggi di 160,45 pada 14 Juli 2022. Sebagai informasi, level CDS yang semakin rendah menunjukkan ekspektasi risiko investasi yang semakin rendah pula pada instrumen surat utang suatu negara. Sri Mulyani mengakui bila dibandingkan dengan CDS 5 tahun Indonesia pada Januari 2020 yang sebesar 74,63, memang saat ini mengalami kenaikan. Namun, posisi Indonesia saat ini tetap jauh lebih rendah atau 100 bps di bawah negara peers seperti Cina, India, Brasil, Meksiko, Afrika Selatan, Malaysia, Filipina, dan Turki. Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan kondisi tingkat risiko kredit dan rasio utang yang lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lainnya, maka posisi Indonesia relatif lebih aman ketimbang beberapa negara lain. Jadi ini adalah posisi yang Indonesia akan tetap jaga dalam kondisi di mana risiko bergeser dari ancaman pandemi yang melumpuhkan ekonomi menjadi ancaman ekonomi dan keuangan global serta krisis pangan dan energi, pungkas dia.